Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majeni Matasari dengan NIM 2210611242 dari Fakultas Kehutanan dan Minat Teknologi Hasil Hutan. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya pilih dengan judul Fitolisasi Kontaminan Organik. Jurnal ini berisikan tentang interaksi tumbuhan dengan senyawa organik volatil dan nasib kontaminan lingkungan. Interaksi tumbuhan dan kontaminan. Tumbuhan berinteraksi dengan tanah, air, udara, mempengaruhi nasib senyawa kimia. Kemampuan senibiotik untuk memasuki jaringan tumbuhan telah dimanfaatkan, yaitu pestisida, herbisida, dan dipelajari dalam fitoremediasi. Fitoremediasi itu sendiri adalah strategi berkelanjutan yang bertujuan untuk membersihkan tanah dan air yang terkontaminasi. Resiko paparan itu sendiri terjadi pada interaksi tanaman pangan dengan kontaminan yang muncul berpotensi menciptakan jalur paparan. Nasib kontaminan dalam tumbuhan. Setelah masuk ke dalam tumbuhan, kontaminan dapat mengalami beberapa mekanisme penghilangan. Volatilasi, penguapan ke udara adalah mekanisme kehilangan yang signifikan untuk senyawa organik volatil atau VOC. Degradasi, metabolisme adalah transformasi, kompartementalisasi, dan atau sekwentrasi kontaminan. Ekresi adalah senyawa hidrofolik dan terionisasi dikeluarkan dari daun melalui pori-pori berair. Volatilasi. Fitovolatilasi adalah pemisahan kontaminan ke ruang udara tanaman dan difusi ke atmosfer. Fitolisasi seringkali dianggap menguntungkan karena menghasilkan pengenceran substansial dan peluruhan fitokimia di atmosfer. Di sini ada dua bentuk fitovolatisasi. Dapat diklasifikasikan menjadi dua proses yang berbeda, yaitu fitovolatisasi langsung maupun tidak langsung. Pada fitovolatisasi langsung terdapat penyerapan dan translokasi kontaminan oleh tanaman yang menguap dari batang dan daun, menyerupai jalur transpirasi air. Sedangkan fitovolatisasi tidak langsung yaitu peningkatan flux kontaminan volatil dari bawah permukaan akibat aktivitas akar tanaman, misalnya penurunan muka air tanah dan peningkatan permeabilitas tanah. Transportasi gas dalam tumbuhan. VOC diangkut ke seluruh tanaman untuk melalui proses yang tergantung pada fisiologi tanaman dan sifat kontaminan atau jalur utama meliputi advekusi dan difusi. Yang pertama, adveksi adalah aliran transpirasi membawa kontaminan ke jaringan di atas tanah. Flux berkorelasi dengan laju transpirasi. Difusi melalui ruang air dan udara di batang dahan mendominasi untuk spesies yang sangat mudah menguap. Pada tumbuhan lahan basah,
Jaringan Iron-Kim membantu transportasi gas dan aliran gas konvektif internal, dapat meningkatkan flux advektif VOC. Penguapan dari epidermis terjadi melalui difusi stomata, melalui stomata terbuka dan difusi kutikula yang melintasi lapisan hidrofobik. Tantangan pengukuran dan desain eksperimen. Mengukur fitovolatisasi terutama di lapangan sulit karena volatilitas analit. Pengaturan eksperimen harus mengontrol suhu, kelembapan, dan konsentrasi VOC. Kontrol lingkungan dapat dilakukan dengan cara mengontrol suhu dan kelembapan untuk mencegah stres tanaman dan penutupan stomata. Aliran udara dapat dilakukan dengan udara yang bersih mengalir melalui ruang tertutup untuk menjaga kondisi ambien dan mencegah akumulasi VOC. Penyegalan tanaman dapat rapat untuk mencegah pelepasan VOC yang tidak terpantau, terutama di sekitar jaringan batang. Ekstrapolasi laju dari tanaman berkayu muda ke tanaman yang lebih tua tidak disarankan karena perbedaan fisiologi dermal. Berikut adalah laporan laboratorium koefisiensi partisi oktanol udara. Dan berikut adalah pengamatan dan pemodelan lapangan. Pengukuran lapangan memberikan wawasan berharga. Model fitovolatisasi langsung, misalnya model trap, membantu memprediksi nasib kontaminan, tetapi seringkali melebih-lebihkan laju karena mengabaikan mekanisme kehilangan lain. Fitovolatisasi langsung terdapat flux TCE, PCE, MTBE, dan CT telah diukur dari daun, batang, dan tanah di lokasi fitoremediasi. Flux TCE dari pohon yang tumbuh di dekat rembesan yang terkontaminasi adalah 1,1 kurang lebih 0,97 mg TCE per liter air yang tertranspirasikan. Fitovolasi tidak langsung yaitu flux naftalena dari tanah berkolerasi dengan penurunan muka air tanah akibat transpirasi pohon. Variabilitas menunjukkan bahwa studi tambahan diperlukan untuk memahami variabel pendorong. Di sini kebutuhan penelitian di masa depan yaitu domain fisikokimia, perlu penelitian lebih lanjut dengan beragam bahan kimia untuk mengonfirmasi batas log KOA untuk fitovolatisasi, dinamika batang pohon, memahami permeabilitas lentisel, pembentukan Iron-Kim, dan kandungan gas di dalam batang pohon seiring waktu. Fitovolatisasi tidak langsung, pengukuran yang cermat dilakukan untuk membedakan proses ini dari fitolisasi tanah langsung, terutama retribusi hidraulik kontaminan. Lahan basah dan gas rumah kaca bisa dilakukan studi lebih lanjut tentang flux VOC, metana, dan nitrogen oksida dari tanaman di lahan basah
Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.